Kembali kita akan menyelami mendulang faidah ilmu dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga sebagai sarana kita untuk melepas rindu kepada baginda tercinta kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu seorang kekasih ketika belum diberikan kesempatan berjumpa dengan kekasihnya, dia akan terus membuka dan kembali membuka surat-surat cinta yang dikirim kekasihnya kepada dirinya. Demikianlah juga kita saat ini kembali kita membuka hati kita, mata kita, membuka diri kita untuk melihat apakah yang akan dipesankan oleh Rasulullah SAW dalam kisahnya, dalam hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam bab bersabar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah senantiasa meridhai beliau, hayyan wa mayitan, baik tatkala beliau masih hidup, demikian juga beliau setelah wafat. Beliau pernah mengatakan, lamma kana yaumu Hunain, tatkala di perang Hunain. Kita tahu perang Hunain adalah peperangan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai bentuk pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Ketika di perang Hunain ini di tahun 8 Hijriyah, jadi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam masih hidup, ya, karena ayat turun kepada beliau menegur para sahabat. Perang Hunain di tahun 8 Hijriyah di tanggal 18 bulan Syawal. Kalau Anda lihat bagaimana Nabi dengan para sahabat itu sedemikian giatnya mencari lahan ibadah. Artinya sudah letih beribadah dengan saum Ramadan, dengan i'tikaf, dengan membaca Al-Quran, dengan bersedekah sebulan penuh di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Syawal identiknya adalah bulan kita makan ketupat, kita senang-senang, bahkan banyak kita jalan-jalan, menghibur diri kita, keluarga kita. Adapun Rasulullah SAW dengan para sahabat, sementara di bulan Hari Raya Idul Fitri, kita dapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat Islam untuk berperang. Untuk berperang. Dan di perang ini, para jamaah, para sahabat ketika itu merasa ujub, ya, kagum dengan dirinya, hingga di antara mereka mengatakan lan naglibal yauma min qillah. Kayaknya jumlah kita ini banyak ini kalau sekarang. Artinya nggak akan pernah kita kalah kalau sekarang, karena kalau lihat kuota pasukan, kata para sahabat, kita jumlahnya banyak. Dan memang qadarullah, ketika itu kita dapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan di dalam perang Hunain para sahabat jumlahnya sekitar 12.000 orang. Dan memang jumlah yang sangat fantastik di masa Nabi, karena kita tahu di perang Badar aja hanya 300-an orang. Ini sekarang tiba-tiba jadi 12.000. Bukan hanya 1.000, 2.000, 12.000, ya. Mereka merasa kagum, dan kekaguman ini ternyata ditegur, mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran, id a'jabatkum katharatukum falam tughni ankum syai'a. Ketika kalian
takjub, kagum dengan jumlah kalian. Ya. Padahal jumlah itu tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapatkan para sahabat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika perang Hunain. Kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud, kami ketika perang Hunain dan qadarullah alhamdulillah, setelah para sahabat ditegur oleh Allah, ya, diperlambat kemenangannya, tapi qadarullah para sahabat menyadari, beristighfar, bertaubat kepada Allah, dan Allah pun menerima taubat mereka, maka kemenangan diberikan kepada kaum muslimin yang saat itu kita dapatkan dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah pasukan 12.000 melawan pasukan orang-orang Hawazin dengan Bani Thaqif 30.000 pasukan. 3 kali lipat orang-orang kafir ketika itu jumlahnya dibandingkan kaum muslimin, tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, pertolongan Allah berikan kepada mereka. Kisah yang ingin disampaikan Ibn Mas'ud berkaitan dengan sabar di sini adalah setelah peperangan terjadi, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Tiba-tiba Rasulullah SAW dalam membagi harta rampasan perang mendahulukan, lebih mengedepankan beberapa orang dengan harta rampasan perang yang sangat fantastik. Ya. Fa'atal Aqra ibn Habis mi'atan minal ibil. Tiba-tiba para sahabat yang jumlahnya 12-an ribu ini, yang mati syahid hanya 4 orang. Ya. Dari jumlah 12 ribuan orang ini, semuanya menyaksikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagi harta rampasan perang, tapi untuk orang-orang tertentu. Dan terkadang ada kebijakan pemimpin yang belum dipahami oleh bawahannya, ya. Dan bawahannya ini kalau tidak berbaik sangka, maka akan yang terjadi apa? Suudzon. Kok bisa akan muncul kalimat seperti itu, ya. Dan itu pun terjadi. Para sahabat jumlahnya 12-an ribuan orang ini menyaksikan ada seseorang sahabat diberikan 100 ekor unta. Bayangkan 100 ekor unta kepada Al-Aqra ibn Habis. Dan ternyata apa? Di sini ada strategi Rasulullah SAW, metode dakwah. Kenapa Nabi memberikan 100 ekor unta kepada seseorang ini dan tidak kepada yang lain? Ternyata kita dapatkan Al-Aqra ibn Habis, sahabat Nabi baru masuk Islam, ya. Jadi seorang mu'allafati qulubahum, hatinya sedang dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat pembagiannya harta rampasan perang dari Rasulullah SAW. Wa a'ta Uyainah ibn Hisan mithla dalik. Demikian juga ada sahabat yang lain yang baru masuk Islam diberikan juga 100 ekor unta. Wa a'ta nasan min asyrafil Arab wa atharahum yawma idin fil qismah. Kemudian disaksikan oleh jumlah para sahabat yang 12 ribuan ini, ada orang-orang dari para petinggi Arab, ya, diberikan harta rampasan perang, lebih didahulukan mereka daripada yang lain. Ya. Apa yang terjadi para jamaah? Muncullah bisikan setan kepada salah seorang di antara mereka. Faqala rajulun, maka berkatalah seorang lelaki mengomentari sikap Nabi di dalam membagi harta rampasan perang, seakan-akan kayaknya ini nggak adil Nabi ini, gitu ya. Maka orang ini mengatakan, maka ini Imam Ibn Mas'ud di antara metode yang beliau ajarkan dan ulama hadis mengajarkan, kalau ada seorang sahabat di dalamnya diceritakan aib, ya, maka tidak disebutkan namanya. Beliau hanya mengatakan faqala rajulun, ada seorang laki-laki. Padahal kalau Ibn Mas'ud mau, beliau akan sebutkan namanya. Dan ini diantara etika, ya, adab yang diajarkan dalam syariat Islam. Faqala rajulun, laki-laki ini yang tidak puas dengan
kebijakannya Rasulullah SAW mengomentari Nabi. Wallah, membawa-bawa nama Allah, demi Allah, inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Kayaknya ini pembagian ini nggak adil ini. Ya, kata lelaki ini. Wa ma urida fiha wajhullah. Oh, nggak ikhlas ini. Bayangkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikomentari oleh laki-laki ini tidak adil. Padahal kita tahu Allah berfirman, i'diluhu aqrabu littaqwa. Bersikap adilah karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi seakan-akan kata orang ini Nabi nggak takwanya kurang ini. Ya, bayangkan seorang Nabi paling terbaik di hadapan Allah diakui oleh laki-laki ini nggak adil. Ketakwaannya kurang. Ya. Dan kedua lebih ngeri lagi apa? Nabi kata orang ini nggak ikhlas. Wa ma urida fiha wajhullah. Ya, Nabi ini tidak ada niat mencari wajah Allah, tidak ada niat keikhlasan di dalamnya. Ya. Fakultu, maka Ibn Mas'ud mengatakan, wallahi, demi Allah, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Ibn Mas'ud mengatakan, demi Allah saya akan kabarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala. Akhirnya aku mendatangi Rasul, kata beliau, mengabarkan apa yang diucapkan oleh laki-laki tadi. Fataghayyara wajhuhu hatta kada kasirfi. Tiba-tiba Rasulullah SAW menampakkan ketidakridhoannya dengan berita tersebut hingga wajahnya menjadi memerah. Ya, menunjukkan rasa ketidaksenangannya Rasul dengan ungkapan lelaki tadi. Tsumma qala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, faman ya'dilu idza lam ya'dilullahu wa rasuluh. Kemudian siapa lagi yang lebih adil? Siapa lagi yang bisa adil kalau Allah dan Rasul sudah tidak dikatakan adil? Kita lihat di sini Rasulullah SAW menyertakan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam keadilan, semisal dengan kalimat Allahu wa Rasuluhu a'lam. Kenapa demikian? Dikarenakan ini berkaitan dengan syariat Islam. Bahwasanya ketika kita katakan Allah wa Rasuluhu a'lam, para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu, dikarenakan kenapa seakan-akan disejajarkan antara ilmu Allah dan Rasul? Dikarenakan ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariat, wahyu dari Allah yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka keilmuannya Rasulullah SAW disamakan dengan Allah karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini berkaitan dengan syariat. Ya. Demikian juga ketika di sini Nabi mengatakan Allah dan Rasul adil. Jadi keadilan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun berkaitan dengan ketika para sahabat mengatakan, ada seorang sahabat yang dikomentari oleh Nabi ketika mengatakan Masya Allah wa syi'ta, terserah kehendak Allah dan kehendak engkau ya Rasulullah. Nabi langsung marah dengan kalimat ini, menyamakan masyiah Allah dengan masyiah Nabi, karena tentang perbuatan Allah berbeda jauh dengan perbuatan Nabi. Perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan Nabi, maka Nabi langsung mengatakan aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku tandingan Allah Subhanahu wa taala? Qul masya Allah wahdah, yang benar adalah ucapkan terserah kehendak Allah saja. Fa ikhwani fillah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam marah. Tapi marahnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi menghibur dirinya. Jadi di antara solusi yang Nabi ajarkan kepada kita ketika marah adalah memikirkan hiburan. Ketika kita sedang
mengungkapkan emosi di dalam hati kita, bagaimana bisa karena Allah pikirkan hiburan yang islami. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau marah. Jangan dikira ikhwan, ada orang Islam mengatakan kayaknya Nabi nggak pernah marah, Nabi senyum terus gitu. Kita katakan tidak. Ya, Nabi itu marah, tetapi tidak pernah Nabi marah kecuali tentang haknya Allah, tentang agamanya Allah, bukan tentang dirinya. Adapun tentang dirinya, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk meredam rasa marah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau murka kepada Mistah, bagaimana kisahnya Mistah menuduh ibunda Aisyah, ya, berzina. Maka Abu Bakar As-Siddiq jelas murka kepada Mistah. Mistah masih kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi subhanallah, karena Abu Bakar As-Siddiq berusaha marah meniru Nabi, maka marahnya tidak karena dirinya lagi. Bahkan beliau langsung memaafkan Mistah. Padahal Mistah memang bersalah. Ya. Kenapa Abu Bakar memaafkan Mistah? Padahal Mistah sudah menuduh ibunda Aisyah dengan tuduhan yang sangat keji. Karena Allah memberikan bonus kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ala tuhibbu an yaghfirallahu lakum. Apakah engkau mau, tidakkah engkau mau Allah mengampuni dosa-dosamu? Maka kalimat ini didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq lewat lewat lisannya Nabi. Ini berita dari langit, dari Allah. Engkau mau nggak dimaafkan oleh Allah? Gara-gara engkau memaafkan orang lain, maka Abu Bakar As-Siddiq seketika langsung meralat ucapannya yang tidak akan memberikan sembako bantuan kepada Mistah. Kenapa? Karena beliau belajar dari Rasulullah SAW bagaimana mengalihkan amarah yang niatnya karena dirinya menjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya demikian juga Nabi kita dapatkan. Dalam hal ini, ketika beliau murka kepada lelaki tadi, Nabi langsung mengingat kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Qad udhiya bi aktsara min hada fasabar. Sungguh Nabi Musa lebih banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan disakiti oleh umatnya lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan lewat umatku kepada diriku. Tapi apa yang terjadi kata Nabi? Nabi Musa tetap bersabar. Di antara kesabaran Nabi Musa alaihissalam yang pernah dikisahkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana Nabi Musa, subhanallah, ketika mandi pakaiannya diajak lari, diambil, dirampas oleh umatnya gitu kan. Sampai subhanallah Nabi Musa alaihissalam kita dapatkan dituduh yang tidak-tidak. Dan Nabi Musa tetap bersabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau memberikan beberapa faidah dalam kisah ini. Pertama, berkaitan dengan harta rampasan perang dalam perang Hunain adalah harta rampasan perang yang sangat banyak. Beliau katakan di dalamnya ada unta, ada kambing, ada dinar, ada dirham, ada emas, ada perak.
ada misalkan Pak Lurah, Pak Kades atau apa, meminta Ustadz ada nggak buku ini, buku itu jangan disia-siakan. Ustadz ada buku saku tentang sifat sholat Nabi, jangan alasan nggak ada, memang nggak ada gitu ya, misalkan. Tapi kita katakan, Bapak ini siapa? Oh saya ini, oh ada potensi nih. Kita tanpa berdakwah, kemudian kita hanya berikan buku, kemudian beliau bawa kepada masyarakatnya, kemudian dibagikan dan orang akan mendengar ucapan tokoh ini. Demikian juga mungkin kalau kita punya PCD dakwah ataupun rekomendasi tentang kajian-kajian tipi-tipi sunnah, ketika ditanya sampaikan. Apa yang dibutuhkan minta ditolong gitu. Misalkan seperti yang kita dapatkan di beberapa yayasan Islam saat ini ketika nanti akan Ramadan, ada kurma dibagi merata gitu ya, apalagi tokoh-tokoh diberikan juga. Kenapa? Karena saya yakin di antara tokoh yang kita berikan misalkan kurma gitu untuk dibagikan, mereka mau komentari, Ustadz ini kurma yang Ustadz amanahkan kepada saya, 1 dos, 2 dos misalkan, beliau katakan nggak mungkin saya makan sendiri, saya akan bagikan kepada yang lain. Artinya konteks seperti ini adalah at-ta'awun alal birri wa taqwa. Makanya Imam Utsaimin mengomentari sikap Nabi ini yang sangat hakim, yang sangat bijaksana. Kenapa? Membagikan harta rampasan perang kepada orang tertentu dengan jumlah yang sangat besar, ternyata ada niat agar Islam bertambah kokoh dengan kekuatan jabatan mereka. Ya. Kemudian yang kedua adalah agar dengan sebab itu hati orang-orang, tokoh-tokoh di sekitar kita bertambah lembut. Ya. Maka terkadang ada orang yang dilembutkan hatinya dengan mendengarkan nasihat, ada orang yang dilembutkan hatinya dengan dunia. Anda tahu kisahnya Abu Sufyan ketika pembebasan kota Makkah, kata Nabi di depan Ka'bah, Nabi katakan agar menarik hatinya Abu Sufyan untuk masuk Islam, Nabi katakan, siapa di antara kalian orang Quraisy yang ingin selamat nyawanya, dirinya, maka masuklah ke rumahnya Abu Sufyan. Padahal ketika itu Nabi hanya ngasih opsi aja, apa? Hanya rumah Allah dan rumah Abu Sufyan. Bayangkan, Abu Sufyan bingung itu awalnya, kok nama rumah saya disebut gitu. Ada apa ini? Berarti apa? Di situ ada rahasia yang tidak kita ketahui secara sekilas. Ternyata ada niatan Nabi, ada harapan sangat besar dari Rasulullah SAW agar Abu Sufyan segera memasuki ajaran Islam, bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam kisah ini diuji kesabaran dirinya ketika membagi harta rampasan. Artinya ketika Nabi diamanahkan setelah perang, bayangkan Nabi itu lagi capek gitu kan, Nabi lagi letih dan seterusnya, kemudian sementara membagi berusaha seadil-adilnya beliau, tiba-tiba ada orang komentari. Padahal Nabi sudah letih bersama-sama dengan para sahabat. Nabi juga letih, mana orang yang diprioritaskan oleh beliau dari sekian ribu gitu kan. Nabi memikirkan hal ini. Artinya ini pesan berharga kepada kita rakyat. Bahwasanya apa? Seringkali kita komentari, ini presiden ini kayaknya nggak tahu deh. Gini. Ya, ini nggak becus ini presiden ini. Ya, Anda ini, pokoknya kita memang sebagai rakyat itu sembarang saya bicara. Dan itu ucapan rakyat yang sembarangan ini yang banyak terjadi kepada zaman kita saat ini di musim virus corona ini, persis seperti apa yang dirasakan Muawiyah bin Abi Sufyan. Anda tahu dulu Muawiyah bin Abi Sufyan ketika dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah tidak mau berbaiat. Kenapa? Alasannya apa? Beliau mengatakan waktu itu beliau masih rakyatnya Ali bin Abi Thalib. Kata Muawiyah, saya tidak mau membaiat engkau ya Ali, sampai darahnya Utsman bin Affan engkau tuntaskan. Itu logikanya Abu Sufyan, ya, dengan memahami kedudukannya Utsman bin Affan yang mati syahid, dibunuh di rumahnya, memegang Al-Quran, dibantu istrinya tangannya sampai putus membela suaminya Utsman bin Affan sampai mati syahid di sana. Maka Abu Sufyan Muawiyah merasa apa? Nggak layak saya membaiat Ali sedangkan darahnya pemimpin sebelum Ali belum tuntas gitu. Akhirnya
Itu ungkapan siapa? Abu Sufyan ketika itu menjadi rakyat. Abu Sufyan ketika itu menjadi rakyat. Ya, seakan-akan beliau ngerti kondisi di atas realnya bagaimana. Ali bin Abi Thalib sebenarnya bukan meremehkan darahnya Utsman. Ali tahu bagaimana kedudukan Utsman itu lebih tinggi di hadapan Nabi daripada dirinya. Tapi memang terjadi, namanya orang nomor satu itu melihat segala arah. Ya, jumlah yang membunuh Utsman bukan hanya 1 orang, 10 orang. Ya. Ratusan, bahkan para ulama mengatakan sampai ribuan. Sampai orang-orang ketika ditanya siapa yang membunuh Utsman, semuanya mengatakan kami nih yang membunuh. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika itu bingung. Mustahil kita tuntaskan darahnya Utsman sekarang. Akhirnya yang terjadi para jamaah ketika Ali digantikan oleh Muawiyah. Posisi rakyatnya itu, Muawiyah dulunya rakyat. Tatkala Muawiyah menjadi presiden, menjadi khalifah ketika itu, baru kata para ulama, Muawiyah merasakan apa yang dirasakan oleh seorang pemimpin yang bernama Ali bin Abi Thalib, bingung bagaimana cara menuntaskan apa? Darahnya Utsman. Maka kita saksikan para jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, dalam sejarah Muawiyah pun tidak sampai tuntas menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman bin Affan ini. Kenapa? Karena sama pelik masalahnya. Artinya di sini para hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita terapkan di konteks kekinian kita, di kebijakan-kebijakan pemerintah, kita tahu pemimpin kita, Kementerian Agama menghimbau kepada kita semuanya untuk menggulung karpet. Tiba-tiba kita dapatkan di Facebook, apa gulung karpet, apa gini-gini, dikomentari. Ya, apa sih susahnya antum gulung karpet? Niatnya mentaati pemimpin Anda. Dan perintahnya juga untuk apa? Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Ungkapannya Kementerian Agama ini adalah untuk menerapkan konsep tindakan preventif lebih baik gitu ya. Berhati-hati ya, lebih baik menghindari daripada mengobati. Maka itu lebih pas. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, Ustadz, apa sih manfaatnya gulung-gulung karpet? Ya, kita katakan begini, ikhwan. Ya, kalau ditakdirkan, dan kita faktanya di Indonesia, bahkan pihak kedokteran di Kendari saja sudah mengungkapkan jangan merasa aman saat ini, karena virus corona di Indonesia adalah telah ditetapkan sebagai wabah nasional, bukan hanya wabah Jakarta, wabah Bandung, wabah Surabaya, wabah Manado, tidak, telah ditetapkan saat ini wabah nasional. Artinya ketika pemerintah memberikan kebijakan seperti ini, husnudzon saja. Bayangkan kalau kita sedang sholat, tiba-tiba ada yang batuk. Ya, yang qadarullah mungkin batuknya itu ternyata diponis nantinya naudzubillah misalkan virus corona. Di karpet yang sama. Kalau karpetnya tidak digulung, kemudian ada yang sujud di tempat tersebut batuk. Kita tahu virusnya tidak langsung hilang, tidak langsung menguap, ya. Dia tinggal dulu di situ karena yang saya pahami dari ilmu penjelasan dari para dokter di sini, yang saya ketahui, virus tersebut cari tempat tinggal. Virus tersebut cari tempat tinggal, tidak langsung lenyap gitu ya. Ketika pemerintah memberikan kebijakan untuk menggulung sejadah atau karpet ini, karpet jamaah ini, bayangkan kalau tadi yang batuk itu apa namanya ya, nginep dulu tuh, ya, singgah dulu tuh itunya virusnya di situ. Apa yang terjadi? Antum sholat di situ. Asalnya antum tidak batuk, tapi hidung antum nempel di situ. Hidung antum basah dengan air wudhu. Apa yang terjadi? Sebab itu menyebar di situ. Kemudian antum pulang ke rumah, cium kening istri antum, cium kening anak antum. Berarti ini sudah multi level ini. Ya. MLM, apa itu? Multi level musibah. Ya. Musibahnya disebarkan lewat apa? Berawal kalau kita rentet ceritanya apa tadi? Kronologisnya ke belakang. Gara-gara kita tidak mentaati pemimpin. Kadang-kadang diremehkan. Termasuk di antara para jamaah mungkin ada yang bawa sejadah setelah digulung karpetnya. Saking jiwa sosialnya tinggi, kasihan teman saya kanan kiri saya tidak pakai sejadah, tidak bawa, ditebar juga sejadah. Lalu apa manfaatnya digulung karpet? Jadi kalau antum bawa sejadah sekarang, ikhwan dan akhwat yang sholat berjamaah di masjid, bukan berarti ada niat egois, tidak. Tetapi itu untuk memberikan contoh bahwa saya ingin memberikan pengamanan kepada diri saya sendiri. Ya. Dan Nabi berpesan kepada kita, berlarilah dari wabah seperti ini, saat ini seperti berlarinya seorang dari kejaran singa. Nabi memisalkan wabah seperti virus corona ini
wabah kolera di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, semisal Anda berlari dari kejaran singa. Antum coba, kalau ada singa depan masjid antum, antum mau bilang saya hello apa kabar? Atau salaman atau main? Tidak mungkin. Antum akan berlari. Artinya, kalau kita nanti bawa sejadah untuk sholat berjamaah, ya, kemudian antum tebar itu sejadah, jangan dibagi kepada yang lain. Ustadz kayak egois, antum ini pelit dan seterusnya. Tidak. Ini untuk diri kita pengamanan dulu. Bayangkan kalau antum kasih konsepnya sama tadi kayak karpet. Ini berawal dari kita mentaati para pemimpin, bahkan Wali Kota Kendari juga mengatakan, bagi Anda yang ingin sholat, bahkan Dewan Kemakmuran Masjid juga di Kendari mengatakan, yang ingin membawa sejadah, sejadah masing-masing. Bukan, pemimpin tidak mengatakan sejadah berbagi gitu. Kenapa? Karena kebijakannya kenapa bawa sejarah dibolehkan? Bukan untuk dibagikan. Apa manfaatnya kalau gitu karpet digulung kalau sejarahnya sama-sama dibagikan? Ini pesan sederhana. Kemudian mewakili para pemimpin negara kita juga, tolong betul-betul taati mereka fil ma'ruf, dalam kebajikan. Ketika para pemimpin dunia kita, ya, para pemimpin negara kita berpesan kepada kita, tolong cuci tangan. Ajarkan kepada anak-anak, iya. Ketika akan makan cuci tangan dulu, iya. Ya, itu kenapa? Sama. Ya, sebagai tindakan berhati-hati sebelum terjadi. Apa yang terjadi para hadirin? Nabi Muhammad SAW diejek kebijakannya tetapi bersabar. Diejek kebijakannya tetapi bersabar. Padahal kalau antum bayangkan, Nabi itu sudah menerapkan keadilan, ini tahun berapa? 8 Hijriah. Artinya Nabi sudah 13 tahun adil. Ya. Kemudian 8 tahun di Madinah adil. Kemudian beliau ikhlas, bertakwa, kemudian berdakwah siang malam dan seterusnya. Tiba-tiba ada orang ngomentari Nabi. Itu Nabi sudah puluhan tahun. Ya. Berdakwah dengan menerapkan keadilan, keikhlasan, mengajarkan orang. Ada juga orang yang ngomentari Nabi. Artinya ini hiburan juga untuk kita semuanya. Bagi ikhwah yang kajian, bagi para ustadz. Ini pesan juga Imam Utsaimin mengatakan, kalau Nabi saja dibegitukan, yang Nabi sangat adil, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Kata beliau, kalau ada ikhwah, ada seorang mengomentari ustadz atau seorang ulama, Imam Utsaimin mengatakan contoh begini, inna hadzal alim fi kada wa fi kada, ya. Ini ustadz ini begini gitu. Disebutkan aib-aibnya oleh seorang ikhwah atau seorang akhwat, ya, disifati aibnya, ya. Apa yang terjadi? Itu ustadz mestinya belajar dari kisah Nabi ini. Artinya Nabi saja yang penuh dengan keadilan, tapi kepada ikhwah yang suka menggibah ustadznya. Al-Imam Utsaimin mengingatkan kepada kita semuanya, kanat ghibatul ulama a'zam bikathirin min ghibati ghairil ulama. Menggibahi para ulama lebih besar dosanya dibandingkan menggibahi para muridnya ulama. Kenapa demikian? Karena menggibahi para ulama, dia akan memadamkan cahaya Islam, menghancurkan bendera Islam, menghancurkan dunia dakwah. Berbeda dengan orang-orang yang digibahi itu bukan ulama, bukan tokoh agama. Makanya Imam Utsaimin mengingatkan, luhumun nas bil ghibah luhumun maitah. Ya. Daging manusia yang digibahi itu daging bangkai. Inna luhumal ulama luhum maitah masmumah. Adapun daging ulama yang digibahi adalah daging yang bangkainya beracun. Daging yang bangkainya beracun karena bahayanya sangat banyak. Tetapi pesannya dengan hadis ini kata beliau, bersabarlah dan carilah pahala. Kesabaran apapun yang Allah berikan dari ujian ini mestinya bersabar. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang sudah membuktikan ketakwaannya, keikhlasannya, dituduh orang gila, dituduh penyair, dukun, ya, pujangga, tukang sihir dan seterusnya. Kemudian para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dari kisah tadi juga kita dapatkan Nabi berusaha berkuduah dengan nabi-nabi sebelumnya, mengambil contoh dengan nabi-nabi sebelumnya. Dari ini kita dapatkan bahwa sebaik-baik contoh hidup adalah para nabi dan rasul. Ya, maka Nabi memberikan contoh seperti tadi kita dapatkan, beliau mengutip bagaimana kesabarannya, kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga kita para jamaah ketika terkena wabah virus corona saat ini, dan semoga Allah segera mengangkat virus ini dari belahan dunia manapun, amin ya rabbal alamin. Kita mestinya, saya dan Anda, membuka sejarah bagaimana wabah, salah satunya wabah wabah kolera di zaman Umar bin Khattab, kemudian sikap apa yang beliau ambil, kemudian keseharian mereka, apa yang mereka kerjakan ketika itu harus dibuka. Karena kejadian yang kita rasakan saat ini mirip persis dengan apa yang Allah timpakan kepada sahabat Umar ibn Khattab di masa beliau, dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah, kemudian anak-anaknya Khalid bin Walid, kemudian Mu'ad bin Jabal dengan keluarganya yang Allah wafatkan karena sebab permintaannya Mu'ad kepada Allah dengan wabah tersebut. Itu kan harus kita buka itu. Istrinya kita dapatkan wafat duluan gitu kan. Berarti seorang istri pun harus membuka kisahnya Umar ini. Di masa Umar itu di tahun 18 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 19 Hijriah ini. Jadi sehingga kita seperti begini. Besok misalkan kalau kita ditakdirkan masuk bertemu Ramadan, kita kan nggak akan kebingungan. Kenapa? Karena kita sudah rutin menjalani Ramadan dengan berusaha bercermin kepada kehidupan Ramadannya Rasul dengan para sahabat. Begitu juga sekarang, kalau Ramadan mungkin rutin tahunan. Kita tidak berharap virus corona tahunan, kan begitu? Artinya ketika wabah ini datang, kesempatan pahala besar, apalagi ini terjadi di bulan Rajab, bulan dilipat gandakan pahala, gitu kan? Artinya pahala besar ini, kesempatan besar ini jangan disia-siakan. Mendapatkan kesempatan bertemu dengan wabah ini, bagaimana pahala besar kita raih? Salah satunya adalah yang paling utama, mencari kiprah para sahabat melewati wabah-wabah yang Allah berikan kepada mereka. Para jamaah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disampaikan oleh Imam Utsaimin. Semoga ada manfaatnya untuk diri saya pribadi dan Anda semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.